Di halaman aplikasi Pi Network saat ini muncul pilihan AMA. AMA singkatan dari Ask Me Anything, tanya aku apa saja. Langsung dengan pendiri Pi Network yaitu Nicholas Kokelis dan Cheng Diao-pan. Mari kita singkat nanti, Nicholas Kokelis dengan NK dan Cheng Diao-pan dengan CF. Berikut beberapa hal yang terdapat di Ask Me Anything. Saya coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Hai semuanya, ada banyak pertanyaan dan sedikit waktu. Jadi saya akan mulai dengan melihat daftar pertanyaannya, dan semoga kita bisa melewatinya dengan menjawab sebanyak mungkin. Jika tidak semuanya bisa terjawab. 1. Akankah ada tempat atau menu di aplikasi untuk melihat berapa banyak dari total pasokan Pi yang masih tersedia untuk penambangan atau masih bisa di mining? Ya, tentu saja akan ada di Pi Block Explorer yang pada awalnya atau generasi pertama, dan mungkin di aplikasi nanti generasi berikutnya setelah mainnet. Sebenarnya sudah ada tempat di Pi Block Explorer atau di penjelajah Pi Block yang disebut persediaan yang beredar, dan dari situ Anda dapat mengurangi yang lainnya berdasarkan white paper yang diperbaharui atau diupdate. Jadi di aplikasi Pi akan ada, kita bisa melihat data pasokan Pi yang masih bisa ditambang, dan itu sebenarnya bisa kita lihat di Pi Block Explorer di aplikasi awal, dan di aplikasi nanti akan ada data itu. 2. Apakah Pi atau Pi yang dikunci akan dimasukkan ke dalam supply yang bersirkulasi atau tidak? Ya, berdasarkan penelitian kami sejauh ini, tampaknya semua yang lain Anda tahu di blockchain lain, semua saldo terkunci termasuk dalam pasokan yang beredar. 3. Akankah penguncian memiliki penghitung waktu mundur yang dapat dirujuk oleh pioneer atau perintis untuk melihat berapa lama penguncian itu akan berlaku? Ya, jawaban singkatnya adalah ya. Akan ada daftar semua penguncian sebelumnya dan kapan mereka kadaluarsa. Ya, jawaban singkatnya adalah ya. Akan ada daftar semua penguncian dan kapan mereka kadaluarsa, akan bisa dibaca semua dalam daftar itu. Anda juga akan dapat melihat bagaimana perhitungannya, bagaimana pengaruhnya terhadap booster atau penguat yang muncul tergantung dari seberapa banyaknya Pi yang di lock. 4. Misalnya saya KYC dan membuat dompet 3 hari yang lalu, tetapi saya lupa kunci pribadinya atau prase dan tidak dapat membuat dompet baru karena batas 1 minggu. Bagaimana jika saldo Pi saya terlanjur ditransfer ke dompet yang baru dibuat, di mana saya tidak ingat kunci pribadinya atau prase key-nya lupa? Saya kira jawaban untuk pertanyaan ini, karena kita sudah memiliki konfirmasi, maka yang bisa dilakukan orang tersebut hanyalah menunggu. Jika mereka benar-benar kehilangan kunci, mereka harus menunggu selama seminggu sebelum mereka menekan tombol untuk mengatakan saya ingin mentransfer ke mainnet sekarang. Saya ingin mulai mentransfer ke mainnet sekarang. Jika mereka kehilangan kunci dompet mereka setelah mereka menekan tombol, itu mirip dengan kehilangan Pi atau Pi yang dimilikinya di mainnet kapan saja dia menekan tombol tersebut. Akan ada proses untuk mengubah dompet Anda di masa mendatang, untuk transfer di masa mendatang. Kemudian si app menambahkan,
Dan saya ingin memperjelas, maksud saya itulah sifat dari blockchain. Setiap hal baik datang dengan negatifnya sendiri. Fakta bahwa Anda memiliki kontrol penuh, non-kustodian atau perantara transaksi, adalah bahwa tidak ada cara lain atau solusi yang Anda ketahui, terutama dalam kasus kehilangan kunci. Dan apa yang bisa kita lakukan, tentu saja mencoba merancang sistem yang bisa mencoba mencegahnya. Tetapi faktanya itu adalah blockchain. Itu hanya datang dengan itu, manfaat dan kerugiannya. Dan banyak orang kehilangan Bitcoin mereka karena mereka kehilangan kunci pribadi mereka. Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka tidak bisa melakukan apa-apa. NK menambahkan, sayangnya, kenyataan blockchain memang seperti itu. 5. Apakah akan ada pemberitahuan bahwa yang akan memberitahu kami sebelumnya tentang transfer saldo yang akan datang, sehingga Payoneer dapat mengubah pengaturan kunci atau lock sebelum transfer dimulai dan diselesaikan di dompet mainnet. Ya, jadi kami berpikir bahwa akan ada tombol untuk memulai migrasi seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi setelah tombol ini ditekan, maka akan ada transfer berkelanjutan yang akan terjadi secara otomatis berdasarkan pengaturan penguncian saat ini atau lock saat ini. Jadi pengaturan penguncian atau lock dapat diubah sebanyak yang Anda inginkan sebelum Anda menekan tombol itu. Dan setelah Anda menekan tombol itu, transfer pertama akan terjadi kapanpun berdasarkan kapan Anda menekan tombol transfer. Tetapi kemudian jika Anda mengubah pengaturan penguncian atau lock, transfer baru akan sesuai dengan jumlah berdasarkan pengaturan yang Anda lakukan di pilihan berapa yang akan di lock, sehingga tidak akan ada kejutan dalam hal itu. Jika sekarang dalam hal pemberitahuan, ketika Anda menerima, mungkin akan ada pemberitahuan. Saat ini ada pemberitahuan kepada orang-orang di browser Pi ketika Anda menerima Pi, sehingga dengan cara yang sama Anda akan menerima Pi dan Anda akan menerima pemberitahuan yang mengatakan jumlah XP tiba di dompet Anda. Pergi dan periksa, check it out. Dan ya, pastinya akan ada pemberitahuan setelah transfer. 6. Apakah sistem dirancang untuk hanya memiliki satu dompet per Payoneer? Atau apakah kami dapat mendefinisikan dan menggunakan beberapa dompet di dalam aplikasi? Preferensi awal yang kita miliki adalah hanya memiliki satu untuk kesederhanaan. Tetapi di masa depan kita dapat memiliki banyak jika kita mau. Faktanya, desainnya, saya tidak tahu apakah Anda ingat secara historis, kami awalnya memiliki tata letak yang berbeda untuk frasa sandi dan kunci. Alasannya, salah satu alasan kami mengubah sistem baru yang menggunakan frasa sandi ini adalah karena dengan frasa sandi yang sama, Anda dapat memiliki banyak dompet dan tidak perlu memiliki banyak kunci pribadi atau prasaki. Anda dapat memiliki beberapa dompet Pi. Anda bahkan dapat memiliki dompet Bitcoin jika Anda mau. Jadi pada dasarnya Anda dapat memiliki alamat apapun yang Anda inginkan dengan frasa sandi yang sama. Dan itulah mengapa kami menemukan sistem baru yang kami buat ini jauh lebih kuat. Jadi secara teknis itu mungkin dari segi produk. Mari membuat semua orang memahami sistem hanya dengan satu dompet untuk saat ini.
Dan saya yakin di tahun-tahun mendatang akan ada alasan untuk memperbanyak dan memperluasnya dan segala macam konektivitas, dan Anda tahu itu keamanan untuk privasi. Alasan apapun, orang akan dapat berpotensi membuat lebih banyak dompet. Tapi saya tidak ingin berjanji bahwa saat ini semuanya akan menjadi bagian dari sebuah rancangan atau desain produk. 7. Akankah ada tempat di aplikasi untuk melihat berapa banyak pengguna KYC yang kami miliki di komunitas? Ya, jawabannya mungkin saja ke depannya. Dompet sebenarnya dapat dilihat secara publik di blockchain. Jadi setidaknya sebagian kecil dari orang-orang yang KYC dan telah bermigrasi ke mainnet akan dapat diakses publik di blockchain. Jadi Anda bisa menghitungnya berapa banyak dompet yang ada. Tapi kami mungkin di masa yang datang dengan UI yang lebih bagus, mungkin di suatu tempat di aplikasi atau di halaman utama yang hanya menampilkan hitungan. Mungkin kita akan memiliki halaman yang menampilkan akun Payoneer yang KYC, jumlah node, jumlah orang yang Anda kenal dengan cara yang berbeda, tampilan yang berbeda, jumlah Pi yang dikunci, hal yang berbeda. Tapi skenario terburuk jika tampilan itu tidak dibuat, lihat saja di blockchain dan semua itu ada di sana, terrekod dengan baik di blockchain. 8. Oke, kapan dan bagaimana validator KYC akan mendapat atau menerima hadiah Pi? Jawaban singkatnya adalah ketika kita tahu berapa banyak hadiah yang diperlukan. Tetapi izinkan saya menjelaskan dan mengklarifikasi. Jadi saat ini kami meminta Payoneer untuk membayar 1 Pi sebagai biaya untuk proses KYC mereka. 1 Pi yang dibayarkan Payoneer perlu mencakup beberapa langkah validasi yang dilakukan oleh banyak orang. Jadi tidak cukup satu validator mengatakan ya ini benar. Itu harus setidaknya beberapa. Ada algoritma yang memutuskan berdasarkan seberapa banyak mereka setuju satu sama lain, dan siapa yang mengatakan siapa yang setuju, dan riwayat masing-masing validator sebelumnya. Itu tergantung. Itu akan memiliki sedikit atau lebih suara konsensus yang pada dasarnya diperlukan. Sehingga langkah-langkah tersebut dapat mencakup hal-hal seperti memverifikasi bahwa ID ini adalah ID yang valid dari negara tertentu, atau memverifikasi bahwa gambar ini cocok dengan gambar pada ID, atau jika datanya tidak sama, jika algoritma AI kami tidak dapat mengekstrak secara otomatis dari ID, maka kita perlu memverifikasi bahwa data ini benar-benar cocok dengan validator. Validator manusia pada dasarnya harus mau melakukan ekstraksi itu, dan kami juga mungkin harus melibatkan validator tersebut dengan potensi banding nama yang sedang divalidasi yang telah diajukan oleh Payoneer, sehingga mereka dapat memiliki validator manusia seperti yang pada umumnya menjadi dasar untuk meninjau setiap banding. Sekarang kita perlu membiarkan proses ini berjalan dan menemukan berapa jumlah rata-rata pekerjaan yang terjadi untuk setiap satu orang yang KYC. Jadi kita harus membiarkan setidaknya beberapa ribu orang menyelesaikan KYC terlebih dahulu untuk mendapatkan perkiraan akurat dari jumlah itu, sehingga kemudian kita dapat menetapkan nilai berapa banyak Pi yang akan diatribusikan masing-masing, sehingga kemudian kita dapat menetapkan nilai berapa banyak Pi yang akan diatribusikan
ke validator. Jadi untuk saat ini semua pi yang terakumulasi masuk ke dalam kumpulan pool. Dan setelah kami memiliki perkiraan akurat tentang jumlah pi yang perlu untuk membayar setiap kinerja, kami akan mulai mendistribusikannya. Tambahan dari CF dan format dari maksud saya pertama-tama untuk membagi bagian validasi adalah bahwa desainnya menurut saya mungkin dikomunikasikan sebelumnya agar desain ini melindungi privasi orang, karena itu membagi pekerjaan bukan hanya satu validator yang memvalidasi keseluruhan kumpulan data satu atau KYC, satu pionir yang masuk KYC, kemudian dibagi-bagi atau dipecah terbatas ke beberapa validator dan AI. Paparan validator tertentu subset dari satu informasi pionir, misalnya orang yang memvalidasi gambar di dalam dokumen versus selfie, hanya akan melihat gambar, tidak akan melihat bahkan kerangka atau dokumen tersebut. Tetapi bagi orang-orang yang melihat dokumen tersebut, kami mencoba untuk menutupi semua informasi pribadi dan juga gambar, sehingga validator yang berbeda hanya diperlihatkan sebagian dari informasi satu pionir sampai batas tertentu melindungi privasi pionir. Selain itu, kenapa kita punya pool lalu mendistribusikan? Kenapa kita tidak bisa mendesain seperti langsung saja bagikan pi ke orang-orang yang memvalidasi milik saya? Alasannya, semua pionir yang melalui KYC yang membutuhkan kerja dari validator belum tentu berhasil melewati KYC. Artinya, jika mereka tidak melakukannya atau tidak lulus KYC, mereka tidak akan pernah memiliki pi di tempat pertama untuk membayar pekerjaan validasi yang dilakukan oleh pekerja kerumunan atau gotong royong. Namun pekerjaan yang dilakukan oleh validator akan benar-benar, bahkan pada orang yang gagal KYC itu masih dianggap pekerjaan yang dilakukan dan masih layak mendapat kompensasi. Jadi dalam hal itulah mengapa perlu ada pool atau kolam yang akan menerima fee dari siapa saja yang berhasil melewati KYC. Pool kemudian dapat memiliki fee yang sebenarnya dari yang mereka miliki dan kemudian dapat membayar untuk layanan, dan kemudian kumpulan ini didistribusikan untuk bekerja oleh semua validator apakah kasus KYC lolos atau tidak. Karena pekerjaan ini sama prosesnya apapun hasilnya. Hasil KYC perintis tertentu seharusnya tidak mempengaruhi apakah validator bekerja harus diberi kompensasi atau tidak. Jadi itulah mengapa harus ada pool. Ini adalah desain atau alasan mendasar harus ada kolam atau pool. Tambahan dari NK, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ada beberapa kesulitan teknis. Beberapa pionir di beberapa negara mengalaminya. Jadi saya hanya mengirim pesan singkat untuk meminta mereka mengaturnya bersama dengan core team lainnya. Mengaturnya dengan baik tempat sehingga kami dapat memperbaiki kesulitan teknis yang dialami orang dan memperbaikinya. 9. Kapan validator KYC akan dipilih? Apakah ada tanggal kapan ini akan dimulai? Apa yang akan menjadi persyaratan untuk validator? Berapa lama pelatihan akan berlangsung? Siapa yang akan bertanggung jawab untuk ini? Aplikasi KYC dibangun dalam sistem evaluasi dan pengujian dan pelatihan otomatis untuk pekerja cloud atau validator. Ini adalah crowdsourcing khas, aplikasi kerja kerumunan dan desain dalam ilmu komputer. Ini pertama-tama akan memiliki tutorial sederhana di awal,
dan periode pengujian selanjutnya untuk validasi pengujian. Semua validasi pengujian yang dilakukan dengan catatan sangat valid. Validator yang tidak terverifikasi tidak akan dihitung dalam hasil KYC. Pada tingkat tinggi, hasil validasi mereka akan divalidasi silang oleh semua validator lain yang telah mendapatkan status dapat dipercaya. Mod akan diundang menjadi validator terlebih dahulu untuk melihat kredibilitas validator. Mega Mod akan ditetapkan ke status dapat dipercaya terlebih dahulu. Dan kemudian saat hasil validasi, mod dalam periode pelatihan datang dan mencocokkan hasil mega mod berdasarkan algoritma. Mereka juga akan mendapatkan status validator terpercaya. Tetapi kami tidak menghitung pekerjaan apapun hasil dari masa pelatihan para validator. 10. Apa yang mencegah penyebaran uji coba mingguan? Jawaban si F, saya bahkan tidak tahu apa artinya uji coba. Kemudian kata NK, mungkin yang dimaksud 50 pionir per negara yang kadang-kadang kami lakukan. Saya pikir itu yang mereka maksudkan dengan uji coba mingguan. Kemudian si F menanggapi, apakah itu disebut KYC? Bahkan pertanyaannya tidak mengatakan uji coba apa. Kemudian kata NK, saya pikir ya itu dalam kategori KYC. Mungkin itu pertanyaan lanjutan dari seseorang. Kemudian si F menanggapi, ya maksud saya tentu saja pengujian atau dorongannya akan lebih cepat atau lebih sering dan bahkan lebih besar karena lebih banyak lagi literasi yang sudah terjadi. NK, ya selanjutnya apakah sudah diumumkan untuk merintis apakah validasi manusia KYC akan dihargai untuk pekerjaan mereka? Dengan kata lain, bisakah kita membicarakannya di obrolan? Apakah diketahui bagaimana ini akan dilakukan? Si F, ya saya pada dasarnya kami baru saja menjelaskan ya validator akan dibayar pada akhirnya, tetapi ada mekanismenya. Perlu beberapa waktu untuk memahami berapa banyak setiap bagian dari bagian pekerjaan sebenarnya akan dihargai dan tidak. Termasuk juga kontribusi KYC yang gagal akan ditanggung oleh pool. 11. Apakah anak di bawah umur yang belum memenuhi kriteria usia dapat melakukan KYC setelah mereka memenuhi persyaratannya? Si F, mereka yang melakukan KYC berarti mereka kan sudah mencapai usia tersebut. NK, ya kalau mereka sudah cukup umur. Si F, ya tentu saja maksud saya jika mereka cukup umur mereka tentu ya sudah memenuhi syarat. Tetapi bahkan untuk anak di bawah umur seperti yang kami komunikasikan sebelumnya, setelah master KYC berlangsung, kami berharap untuk merancang persetujuan orang tua yang diperlukan saat master KYC sedang berlangsung. Kami akan berharap untuk merancang persetujuan orang tua yang diperlukan untuk KYC di bawah umur. NK, ya jadi dengan cara ini mereka bisa KYC bersama dengan orang tua mereka dan orang tua mereka dapat menyetujui anak mereka untuk KYC. 12. Kapan penghitungan bonus node tersedia bagi moderator untuk pratinjau? Bonus node, kalkulasi moderator diupayakan secepat mungkin. Itu semacam proses bersamaan, tetapi seperti yang Anda tahu, fokus utama kami sekarang adalah mulai memindahkan orang ke mainnet. Jadi belum adanya penentuan bonus node atau kalkulasi mod tidak menghalangi kami untuk proses memindahkan orang ke mainnet. Jangan sampai terhalang hanya karena aspek persamaan ini belum ada. Selain belum ada, apakah itu akan mempengaruhi semua orang secara merata saat ini?
Jadi kami dapat mulai mentransfer orang, dan kemudian ketika proses pemindahan ini dilakukan dengan baik, maka kemudian kami akan masuk ke bonus node kalkulasi mode. Singkatnya, kami sedang mengerjakan semua hal ini. 13. Pertanyaan tentang hari apresiasi mode FFF atau Jumat pertama Februari. Oke, FFF masih direncanakan untuk tahun ini. Yeay, FFF. Ya, triple F. Jumat pertama bulan Februari. Hari tersebut akan menjadi penghargaan moderator. Terima kasih, FFF. Ini juga seperti obrolan yang terjadi saat ini. Kami hanya memiliki beberapa menit lagi. Jadi mari kita percepat menjawab beberapa pertanyaan terakhir. 14. Kapan beberapa dApp atau aplikasi terdesentralisasi belanja barter pertama dapat ditayangkan di P-Network? Selama enclosed period atau periode tertutup, kami ingin mulai memigrasikan orang dan aplikasi P ke mainnet. Jadi ya, selama ini tergantung seberapa cepat mereka akan bermigrasi. Tapi ya akan diusahakan. 15. Apakah akan ada daftar pasar yang disetujui oleh core team untuk dirujuk oleh Pioneer? Kami akan mendukung. Ide tingkat tinggi adalah bahwa kami akan mendukung pasar manapun yang akan membuktikan bahwa mereka berdedikasi. Mereka benar-benar mengerjakannya dan secara aktif, dan mereka menyediakan layanan terukur yang andal. Jadi jawabannya ya. 16. Apakah akan ada mekanisme bagi Pioneer untuk melaporkan penipuan pasar atau scam? Oke, jadi ada dua hal di sini. Ya, akan ada mekanisme orang untuk melaporkan aplikasi yang scam. Seperti misalnya marketplace berpura-pura menjadi marketplace, tapi dibalik itu menjalankan scam, sehingga orang akan melaporkannya, dan kemudian marketplace palsu akan dihapus dari P-Browser. Setidaknya kita bisa mengontrolnya di P-Browser. Kita bisa mengontrol apa yang mereka lakukan di internet. Tetapi penipuan dalam pasar tertentu atau aplikasi tertentu seharusnya ditangani langsung oleh pasar atau aplikasi tersebut. Jika Anda menemukan bahwa marketplace secara konsisten terus-menerus tidak melakukan pekerjaan dengan baik, dan hal ini terdeteksi dan mereka tidak melindungi Pioneer dengan baik, mereka mungkin pada awalnya mendapatkan peringatan dari kami dan mendapatkan konsekuensi lainnya. Tetapi kami berharap tujuan keseluruhan kami adalah bekerja bersama dengan pengembang untuk menciptakan masa depan dan tidak menghukum mereka begitu. Tambahan dari CF. Dan juga misalnya Anda tahu seperti di eBay, ada kemungkinan beberapa ini adalah pasar klasik yang khas, dan kemudian orang berpotensi ditipu oleh seseorang. NK menambahkan, penjual yang perlu digarisbawahi adalah reputasi dari penjual. CF kemudian menambahkan, reputasi penjual itu yang harus kamu ketahui. Itu semacam rujukan bagi pengguna untuk menjadi lebih bijak dalam memilih. Sama halnya seperti Anda mengunjungi situs web. Anda harus tahu dan melihat, harus berhati-hati apakah ini scam, karena Anda tidak bisa menyalahkan browser Chrome atau Apple dan memberitahu Apple, saya ditipu karena di dalam eBay ini saya mendapatkan pedagang menipu saya. NK menambahkan, satu peningkatan penting yang dapat ditawarkan P melalui eBay dan hal-hal lain dan tempat-tempat lain adalah bahwa orang berpotensi memiliki reputasi global di P. CF menambahkan, tepat,
Apa yang dapat kami lakukan adalah merancang cara-cara sosial dan sistem untuk mencoba mencegah hal itu terjadi. Tetapi tetap pada individu yang Anda kenal, Anda harus menguraikan mana yang cenderung scam, sebagaimana ketika Anda mengunjungi situs web. 18. Pertanyaan tentang node. Aksesibilitas node di mainnet, node sedang aktif, operator node bergabung dalam obrolan, berbagi IP address. NK menjawab, oke, ada beberapa pertanyaan tentang node oleh anonim. Oke, saya akan pergi dengan sangat-sangat cepat. Mungkin ide tingkat tinggi untuk pertanyaan ini adalah bahwa fokus periode ini adalah untuk mempercepat node juga, sehingga semua node siap untuk bermigrasi ke mainnet sekarang. Jadi ketika open node sudah dimulai pada hari pertama, node ini pada dasarnya akan dapat mengambil blockchain dan berpartisipasi dalam jaringan. Jadi Anda akan melihat selama periode enclose mainnet ini banyak perbaikan dalam aplikasi node itu sendiri. Berapa banyak node yang aktif saat ini? Ya, ada banyak. Ada lebih dari 70.000 node potensial yang aktif setiap hari. Maksud saya 70.000 itu yang saya periksa kemarin. Pastinya lebih dari itu. Tapi kami belum menyetujui node baru dalam waktu yang cukup lama. Selama enclose mainnet, kami akan menyetujui lebih banyak node dan bahkan mungkin mengizinkan siapa saja yang ingin menjadi node untuk secara otomatis menjadi. Tetapi tetap node yang memiliki sejarah yang lebih tinggi yang diutamakan, yang lebih banyak reputasi, mereka akan lebih diprioritaskan karena jelas secara terprogram node lain akan lebih mempercayai mereka. Mari kita lihat apalagi yang bisa saya jawab dengan cepat. Ya, pertanyaan lain seperti operator node untuk secara otomatis bergabung dengan obrolan. Serupa seperti yang kami inginkan. Hal pertama untuk obrolan adalah membaginya sebagai aplikasi terpisah, dan kemudian itu akan menjadi penambahan pengguna yang berkelanjutan. Namun kemudian akan muncul pertanyaan, bagaimana jika IP address yang dipakai sama? Jika mereka berbagi IP yang sama, mereka dapat melakukannya, tetapi saat ini hanya satu dari mereka yang dapat menjadi super node. Tidak ada pengurangan lainnya lagi. Penutup. Oke, bagus kalau gitu. CF, baiklah, sangat menyenangkan mengadakan pertemuan ini dengan kalian. NK, terima kasih semuanya. CF, terima kasih banyak atas kerja keras Anda mendukung komunitas dan membantu Core Team.